Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Waktu kecil saya sering kali dibully oleh teman-teman saya yang beragama lain. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu kalau mati dipenteng, disalib. Nah, mendengar itu saya ketakutan, namanya masih kecil ya. Aduh, kok disalib bagaimana ya? Itulah yang kemudian membuat saya itu enggan menunjukkan identitas saya sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Kalau makan di rumah makan, saya takut membuat tanda salib. Saya takut juga untuk memakai kalung salib. Karena nanti saya kalau ketahuan saya Kristen, saya akan dibully. Tapi seiring perjalanan waktu, ketika saya mulai mengenal iman Kristen, iman Katolik, mengenal teologi salib, akhirnya saya menjadi bangga dengan salib. Salib itu bukan lambang kehinaan, bukan lambang kematian, tetapi salib itu justru lambang kemenangan, lambang kehidupan. Karena lewat salib, Yesus Kristus mematahkan kuasa maut, kuasa dosa. Dan siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Kita memandang salib bukan hanya sekedar sebagai tanda penderitaan, melainkan tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Dan inilah yang kita lihat dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan. Umat Israel yang letih, yang merasa bosan hanya dengan makan mana. Mereka lalu mengeluh terhadap Tuhan lewat Musa. Akibatnya apa? Akibatnya mereka diserang ular berbisa, sehingga banyak dari mereka yang kemudian mati. Namun Allah tidak meninggalkan mereka. Dia memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Siapa saja yang memandang ular tembaga itu akan hidup. Ular yang ditinggikan itu, para saudara, menjadi lambang keselamatan. Dan dalam sejarah keselamatan, lambang ini menunjuk kepada Yesus yang akan ditinggikan di salib untuk memberi hidup kepada siapapun yang percaya kepadanya. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memperlihatkan kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Dia yang walaupun serupa dengan Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini luar biasa. Yesus yang adalah Allah sudi merendahkan diri menjadi manusia. Bukan hanya sekedar manusia, tapi manusia yang hina. Dia menderita, mati di kayu salib hanya untuk keselamatan umat manusia. Itu sungguh luar biasa. Menjadi manusia saja itu sudah luar biasa. Apalagi manusia yang menderita, manusia yang mati untuk keselamatan manusia. Di sini para saudara kita bisa melihat bahwa salib itu adalah lambang kerendahan hati Kristus, bahkan puncak kerendahan hati Kristus, sekaligus jalan permuliaannya. Karena ketaatannya yang total, maka Allah meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Yohanes, Yesus bersabda, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat bahwa salib itu merupakan tanda cinta Allah yang tanpa batas, cinta Allah yang total. Sehingga dia mengaruniakan anaknya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Putra Allah datang ke dunia
bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memandang salib itu hanya sebagai penderitaan atau hukuman. Ya. Karena kalau melihat salib itu, aduh menderita sekali ya Yesus ya. Sehingga yang ada dalam bayangan kita adalah penderitaan, hukuman. Padahal salib itu para saudara adalah undangan untuk percaya dan mengikuti Kristus di dalam ketaatan dan cinta. Dalam hidup kita salib hadir dalam berbagai bentuk. Salib itu bisa hadir dalam bentuk sakit, dalam bentuk permasalahan yang dihadapi oleh keluarga, pergumulan pekerjaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Bila kita hanya memandang salib itu sebagai penderitaan, sebagai kegagalan, dan lain sebagainya, maka kita akan merasa terpuruk. Tetapi kalau kita memandang salib itu dalam terang kasih Kristus, salib itu para saudara akan berubah menjadi jalan rahmat, sarana pertumbuhan iman, dan kesempatan untuk melayani. Seperti Yesus yang setelah menderita wafat, dia bangkit dan mengalami kemuliaan. Demikian juga orang yang mau menanggung penderitaannya dengan tabah demi cintanya kepada Yesus, maka dia pun juga akan memperoleh kemuliaan. Dia akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memandang salib dengan mata iman. Ketika kita mengalami cobaan, ingatlah bahwa Kristus telah terlebih dahulu memikul salib dan memberi arti pada penderitaan kita. Salib juga memanggil kita untuk rendah hati, taat, dan rela berkorban bagi sesama. Mari kita jadikan salib sebagai tanda kasih yang menggerakkan kita untuk mengampuni, untuk melayani, dan menghibur mereka yang sedang tertindas. Saudara-saudariku yang terkasih, pesta salib suci mengingatkan bahwa keselamatan itu lahir dari kasih Allah yang rela turun ke dunia sampai wafat di kayu salib. Mari kita meneladani kerendahan hati dan ketaatan Kristus. Dengan memandang salibnya, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk memikul salib-salib kita, penderitaan kita sehari-hari dengan tabah, dan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Amin. Saudara-saudari, ada baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai gambar salib bela rasa ini ya. Di situ ada gambar mercusuar, itu adalah simbol kuat dalam menjalani panggilan hidup, tetapi teguh berdiri di kala badai menerpa. Mercusuar itu juga menjadi terang dan sahabat dalam menemukan Tuhan. Lalu jembatan itu menjadi pribadi yang bersahabat, selalu siap dan menghampiri sesama dengan kasih dan menjadi penyalur kasih karunia Tuhan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Lalu pusat salib bela rasa adalah gambar Yesus. Tidak ada ya gambar Yesus. Karena kelimpahan kasih yang diterima Yesus dari Bapaknya, Yesus mengorbankan dirinya bagi penebusan. Dan dia berkeliling untuk berbuat baik dan peduli terhadap sesama yang menderita. Lalu gambar komuni kudus, itu adalah lambang sakramen Ekaristi sebagai puncak sumber hidup umat beriman. Dan kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang Ekaristi, artinya pribadi yang siap dipecah-pecahkan dan tercurah dalam tingkah laku sehari-hari. Kira-kira demikianlah arti dari salib bela rasa ini yang saya terima dari panitia KAJ. Sekian, Mas.